Di sini ada saya sendiri, ada Hamra Fitriasiwi, terus juga ada Mbak Afika Cahyani, terus ada Mas Banu, ada Mbak Karisa, terus ada Mas Danar dan juga Mas Almas. Namun ini Mas Almas juga lagi nggak on cam gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja dimulai ya teman-teman buat wawancara kali ini. Oke, eh, mungkin langsung aja buat pertanyaan yang pertama nih Bu tentang SKU dan SKK. Mungkin bisa saya awali dulu pertanyaan SKU dan SKK. Untuk sesi yang selanjutnya bisa dilanjutkan teman-teman yang lain gitu nggih Bu. Oke, Oke. Eh, buat pertanyaan yang pertama Bu Niken, oh ya sebelumnya diperkenalkan dulu nggih, Bu Niken ini pembina eh Gugus Depan SMP 1 Sidoarjo, ngoten nggih Bu? iya. Oke. Jadi izinkan kami mewawancarai Bu Niken sebagai pembina Pramuka SMP Negeri 1 Sidoarjo yang sudah berapa lama Bu mengampu pramuka di sekolah tersebut? Kurang lebih dari tahun 2008. Oh, oh iya iya iya. Jadi 2008 sampai 2025 OTW ini ya. Iya, Sebelum iya. ketentu dengan Bu ya, karena yang kalau di pramuka itu Iya, harusnya A. Kak, iya. Nah, kakak dan adik-adik mungkin di sini kita sebagai adik-adiknya dari Kak Niken ngaten nggih. Nggak boleh, karena sesama anggota dewasa, kakak. Oh, sama-sama kakak gitu. Iya, Oh, iya, 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 iya. Oke, berarti ilmu baru ya teman-teman ini. Berarti iya. nanti kalau kita pun di perkemahan kita sama-sama manggilnya kakak ngaten nggih. Iya, sesama anggota dewasa. Adik itu kalau dengan peserta didik di Penggalang dan eh, siaga itu anak-anak gitu. Oh, nggih. Oke, oke. Berarti ini panggilnya sama-sama kakak gitu. Iya. Langsung saja ya, Kak Niken, buat pertanyaan yang pertama itu tentang SKU dan SKK. Nah, eh, apa saja tahapan dalam pencapaian SKU dan SKK di gugus depan ini, Kak? Untuk yang pernah Kak Niken ampu ini. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Saya, eh, jadi gini, untuk kegiatan latihan pramuka secara rutin itu memang dasarnya materinya adalah SKU dan SKK. Syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Nah, kalau misalkan di penegak itu setelah mereka menyelesaikan SKU Bantara, nanti mereka bisa mengambil SKK. Kalau SKU itu wajib, hukumnya wajib, harus ditempuh. Setelah selesai ditempuh, mereka berhak untuk dilantik dan memakai tanda di pundak itu. Setelah selesai SKU, mereka bisa menempuh SKK. Kalau SKK ini tidak wajib, sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti itu. Oke, berarti kalau SKU itu wajib, kalau sedangkan SKK itu enggak. Kalau SKU itu kalau sudah ditempuh yang mendapatkan badge itu ya, nggih gitu, Kak? Iya. Iya, Oke. sesuai dengan minat atau kemampuan mereka. Berarti semua adik-adik penggalang atau penegak itu harus harus menempuh SKU ngaten nggih. Walaupun itu bukan anggota bukan Dewan Ambalan. Iya, Oh iya, oke. Yaitu untuk pencapaian SKU dan SKK. Kemudian kalau untuk memperoleh itu ada tes gitu ya, harus beberapa poin yang harus dijawab di buku SKU dan SKK gitu ya. iya. Kalau misalkan itu
tertulis ya mereka harus menuliskan. Tapi jika itu ada materi-materi praktek, mereka memang harus mempraktekkan. Tapi untuk ujian SKU ini, syarat kecakapan umum ini memang tidak hanya pembina. Misalkan ada poin di materi agama. Mereka sudah melakukan misalkan mengikuti mata mata pelajaran agama, misalkan sholat begitu. Mereka sudah bisa, tidak harus pembina yang pembina menguji lagi, tapi boleh nanti minta tanda tangan kepada guru mapelnya begitu. Oh, begitu. Berarti tidak harus dari pembina pramuka, tetapi bisa bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Seperti itu, nggih. Iya, iya, iya. Kemudian lanjut, nggih, Kak, untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan untuk membimbing peserta didik dalam memenuhi SKU dan SKK? Biasanya kalau saya itu memang ada bimbingan khusus. Pada saat latihan rutin begitu kita sampaikan misalkan uji SKU ini apa yang harus mereka laksanakan, mereka lakukan seperti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain pun kita juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa di materi pelajaran ini syarat untuk mengisi SKU ini mohon dilakukan. Nanti setelah selesai kita ada verifikasi namanya, benar-benar sudah dilakukan atau belum, seperti itu baru kita tanda tangani SKU-nya. Begitu Oke, prosesnya. berarti karena itu wajib Lebih sehingga bagus lagi kalau dijadwal. Jadi kalau di pangkalan saya itu saya jadwal. Misalkan, Jess, kita beri rentang waktu untuk menyelesaikan SKU nomor ini. Misalkan nomor 01 sampai 04 harus kalian selesaikan dalam minggu ini. Jadi minggu berikutnya bisa menginjak ke SKU nomor berikutnya, nomor 5 sampai nomor 8 seperti itu. oke, berarti biasanya strategi yang digunakan itu ada yang dijadwal ataupun tidak. Jadi kalau dijadwal itu lebih enak, Bapak Ibu guru juga lebih terstruktur ngaten nggih. Ya, lebih efektif. Jadi tidak molor nanti waktu mereka pelantikan. Nggih, itu strategi yang sangat luar biasa. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Kan Kak Niken itu sudah bertahun-tahun ya menaungi kepramukaan Ya. adik-adik di SMP. Nah, tantangan apa yang pernah Kak Niken jumpai ketika akan melaksanaan tes SKU dan SKK di eh, gugus depan? Tantangannya adalah pesertanya banyak, pembinaannya terbatas. Jadi kadang untuk bisa menghandle mereka untuk verifikasi mereka ini yang kadang Oke, bisa dilanjut Kak Niken. Tantangannya adik-adik yang begitu banyak iya, dan juga sedangkan pembinanya terbatas. Jadi kadang untuk memverifikasi itu kadang molor, walaupun sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Tapi kadang untuk materi yang khusus tekran, teknik kepramukaan itu kan mereka perlu praktek. Jadi ya. ketika handle harus mengamati bagaimana mereka praktek dan dinyatakan lulus ini kadang butuh waktu yang lebih begitu. Oke, berarti selama Kak Niken sudah bertahun-tahun, walaupun sudah mungkin berpengalaman lebih ahli ya daripada kita ya kakak yang ada di sini, Kak Niken ini juga mempunyai hambatan tersendiri ketika Iya, KU dan SKK, yaitu karena mungkin pembinanya yang hanya sedikit, sedangkan pesertanya yang ya. begitu luar biasa. Banyak ya kan, ya apalagi di tingkat bawah itu kan kelas 7 untuk SMP dan kelas 10 itu kan diwajibkan gitu. Oh Kalau untuk iya, yang sudah di atasnya lagi sudah mampu kita lakukan tepat waktu. Misalkan kalau di SMP di SKU-nya sudah mencapai terap begitu. Atau nanti ketika mereka
penegak itu sudah setelah Bantara kan ada Laksana itu sudah bisa. Tapi yang di bawah ini kan yang kelas 7 SMP dan kelas 10 itu kan wajib. Jadi itu kadang kesulitannya di situ untuk memverifikasinya. Oke, namun perjuangan Kak Niken untuk meluluskan adik-adik dalam tes SKU dan SKK ini sangat luar biasa ya. Walaupun sudah bertahun-tahun, tetapi juga mungkin juga keterbatasan SDM ya Kak yang ada Iya, di. iya. Oke Kak Pangkalan Niken, biasanya. itu untuk pertanyaan SKU dan SKK bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya oleh Kak Afika. Monggo Kak Afika bisa langsung saja ya. Oke, terima kasih Kak Adik. Selamat malam Kak Niken. Selamat malam. Oke, jadi untuk kali ini kita membahas tentang dunia penegak nggih, Kak. Berarti Oke. penggalang nggih di Penegak, SMP. iya SMA. Oh, Kalau SMA ya. penegak, ya kalau penegak di SMA. Nggih, penegak di SMA kalau penggalang di SMP seperti itu nggih, Iya, Kak. iya. Oke. Mungkin pertanyaan dasar dulu. Eh, Kegiatan apa saja sih yang mungkin rutin dilakukan dalam pelaksanaan pramuka yang ada di Pangkalan Kak Niken sendiri? Eh, yang rutin itu biasanya satu, tahap pertama adalah penerimaan anggota baru. Biasa ini berupa kemah. Kalau misalkan di penegak ya disebut perpegak itu penerimaan tamu penegak. Ini awal dari mereka peralihan jenjang dari SMP dari penggalang ke penegak. Setelah mereka melewati masa kegiatan penerimaan tamu penegak, selanjutnya mereka akan mengikuti kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini ya tujuannya itu menyelesaikan SKU-nya. Syarat kecakapan umumnya biasanya ini sampai 1 tahun. Kalau di SMA itu di kelas 10 itu mereka akan menyelesaikan SKU syarat kecakapan umum bantaranya dulu gitu. Setelah selesai menyelesaikan SKU baru mereka akan dilakukan pelantikan begitu. Nah, pelantikan ini juga masing-masing sekolah biasanya hanya upacara atau ada prosesi khusus misalkan kemah pelantikan seperti itu. Oke, biasanya ada upacara adat khusus dari setiap-tiap pangkalan seperti itu, nggih, Kak. Ya, ya, ya ada upacara adat khusus untuk Oke. pelantikannya. Nah, selanjutnya kan itu kan ada beberapa rangkaian kegiatan seperti itu. Otomatis kan ada proses perencanaan dan lain sebagainya untuk pelaksanaan Iya, pramuka. Biasanya iya. perancangan kegiatan untuk 1 tahun, kegiatan mingguan itu apakah dilakukan pembina bersama Dewan Kerja atau Dewan Ambalan atau bagaimana nggih proses perancangan dari kegiatan setiap pertemuan pramuka itu? Eh, kalau untuk penegak itu, ya tentu untuk kegiatan dari mulai perencanaan itu dengan pembina. Tapi biasanya di tingkat penegak, pembina hanya sebagai fasilitator. Jadi hanya sebagai pengarah. Mereka sendiri yang merancang, mereka sendiri yang menyusun dewan. Biasanya kan ada dewan ambalannya itu di Pangkalan. Kalau penegak itu biasanya adik-adik sendiri yang menginginkan kegiatan seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Kemudian pembina sebagai penasihat saja. Apakah yang diinginkan adik-adik itu sesuai dengan ADART di Pramuka atau tidak? Kalau misalkan sudah sesuai, biasanya pembina tinggal oke, laksanakan seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu yang memang tidak seharusnya, biasanya kan anak-anak adik-adik ini saking senengnya, semangatnya gitu, misalkan itu, oh ini tidak ada di ADART-nya, jangan begitu. Biasanya fungsinya seperti itu. Pembina hanya sebagai penasehat dan fasilitator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Karisa. Monggo bisa bergabung Kak Karisa. Baik, apakah sudah terdengar, Kak Afika dan Oh Kak ya, Niken suaranya? sudah. Habis. Ya, Oke. sudah. Selamat malam Kak Niken sebelumnya. Eh, Selamat malam.
mengenai sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pembina pramuka, terutama di golongan penegak itu apa saja sih Kak? Pasti kan menghadapi mahasiswa yang mungkin SMA kan butuh tenaga yang ekstra. Jadi tantangan yang Iya. Kak Nika rasakan itu apa saja begitu Kak? Tantangan terberat adalah eh, menyampaikan kepada mereka karena biasanya anak adik-adik ini kan kadang untuk kegiatan pramuka tidak tertarik seperti itu. Apa sih pramuka? Nggak asik gitu. Jadi bagaimana pembina bisa merencanakan atau membuat program kegiatan mereka itu menjadi asik dan menyenangkan. Itu tantangan terbesar. Baik, jadi ini ya Kak, membuat strategi yang kegiatannya menyenangkan bagi mereka nggak Kak? Iya, Gitu. iya. Selain kalau boleh tahu strateginya apa saja nggak Kak? Misal memberikan motivasi yang seperti apa biar kita sebagai pimpinan itu bisa mengajak mereka untuk aktif gitu berpartisipasi dalam kegiatan pramuka ini Kak. Kalau strategi saya itu supaya mereka tertarik dan tetap aktif di kegiatan pramuka, saya membentuk semacam pasukan khusus atau tim-tim khusus yang mereka minati. Misalkan begini, anak-anak yang memang adik-adik ini yang tertarik untuk kegiatan alam bebas, kita buat kegiatan untuk khusus alam bebas yang lebih lebih menantang seperti itu. Kemudian karena perkembangan teknologi ada adik-adik yang tertarik untuk mengikuti kegiatan yang berbau teknologi. Kita buatkan tim untuk biasanya konten kreator seperti itu. Saya buat seperti itu konten kreator. Kemudian ada adik-adik yang memang tertariknya di seni dan budaya tampilan, begitu kita buatkan tim pramuka khusus seni dan budaya seperti itu. Jadi kita saring dulu, kita mintai pendapat mereka dulu, mereka ingin kegiatan yang seperti apa. Selain kegiatan rutin, kita berikan kegiatan tambahan yang memang mereka sukai, gitu. Mereka minati begitu. Baik Kak, berarti membuat kegiatan yang memang mereka suka ya Kak, seperti ada yang berhubungan dengan alam, kesenian, dan juga Iya, iya, teknologi, itu yang konten kreator atau teknologi ya Kak, gitu iya, biar tidak iya, bosan iya. bertanya. Jadi, Oke, baik. Mungkin terima kasih ya Kak Niken. Mungkin untuk pertanyaan iya. selanjutnya, Mbak Vika. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Danar atau Mas Banu terlebih dahulu. Untuk pembahasan selanjutnya saya terlebih dahulu ya Mbak ya. Ya Kak ya. Oke, silakan Kak Oke, Danar. silakan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya menyangkut tentang struktur struktur organisasi maupun administrasi gugus depan. Iya. Untuk Kak Niken, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana struktur organisasi di gugus depan ini? Oke, di gugus depan itu ada yang namanya struktur, memang ada yang namanya struktur gugus depan ini pasti dari Bapak Ibu guru atau pembina dari kepala sekolah dulu sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan, kemudian ada kagudepnya, ketua gugus depan, kemudian ada pembina-pembinanya begitu. Kemudian nanti setelah itu ada juga organisasi untuk peserta didiknya. Kalau di penegak itu kan ada Dewan Ambalan. Nah, nanti Dewan Ambalan ini biasanya direkrut atau dipilih atau diseleksi dari anggota kelas 10 yang sudah menyelesaikan SKU Bantara seperti itu. Oh iya. Baik, berarti terdiri dari ketua dan juga ada pembina-pembina juga dan juga ada dewan ambalan seperti itu ya, Kak ya. Iya, Ya, iya. untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengelolaan administrasi kegiatan pramuka itu dilaksanakan atau dilakukan? Kalau di pengalaman saya di Pangkalan itu di Dewan Ambalan itu kan ada ketua, ada pradana, kemudian ada sekretaris kerani, kemudian ada bendahara, dan kemudian ada seksi-seksi. Seksi ini kalau di saya bagi 4. Yang pertama adalah seksi
pendidikan dan latihan ini khusus menangani kegiatan rutin, administrasi kegiatan rutin. Misalkan ada jurnal, kemudian ada absen untuk kegiatan rutin. Kemudian yang kedua ada seksi kegiatan operasional. Ini khusus untuk kegiatan yang keluar atau kegiatan undangan. Misalkan kita diundang dari gugus depan lain, kita diundang oleh Kuartir Ranting untuk mengikuti kegiatan. Biasanya yang mengurusi segala administrasi, misal ini yang dari kegiatan operasional dan nanti dibantu oleh sekretarisnya. Kemudian ada seksi evaluasi penelitian dan pengembangan ini untuk setiap kegiatan setelah selesai kita melaksanakan kegiatan, kita ada yang namanya refleksi. Jadi refleksi ini pun juga tertulis. Kita tulis, kita administrasikan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu logistik. Logistik ini untuk mencatat peralatan perlengkapan barang benda yang kita miliki, inventaris barang benda yang kita miliki. Kemudian secara terpusat urusan surat menyurat, kemudian ada buku induk anggota, kemudian ada rekap hasil SKU, SKK ini dipegang oleh sekretaris begitu. Baik, berarti memang pembangunan administrasi di Pramuka ini dilaksanakan dengan sangat kompleks dan juga terstruktur segitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan mengenai struktur organisasi dan juga administrasi. Mungkin saya cukupkan. Untuk materi selanjutnya akan dipertanyakan oleh Mas Banu, oleh Kak Banu. Untuk materi selanjutnya akan dipertanyakan oleh Mas Banu, oleh Kak Banu. Baik, selamat malam Kak Niken. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Banu. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait fungsi dan tugas serta peran kita sebagai pembina penegak ya Kak Niken ya. Suara saya bisa terdengar jelas kan sebelumnya? Iya, bisa terdengar jelas. Mungkin singkat saja Kak Niken, fungsi dan tugas pembina itu kalau dalam golongan penegak itu seperti apa ya Kak ya? Kalau di penegak itu lebih ke fasilitator, lebih ke penasehat sebenarnya. Jadi kita kalau kegiatan kan adik-adik peserta didik yang mengkonsep, jadi kita tinggal mengawasi, kita tinggal menasehati jika kegiatan yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan ADART di Gerakan Pramuka seperti itu. Kemudian sebagai konsultan juga untuk mereka. Kemudian yang terakhir tentu saja ada tugas untuk evaluasi. Oh, jadi tugasnya berupa fasilitator, lalu evaluator, sama konsultan juga ya Kak ya. Lalu terkait dengan tugas-tugas dan fungsi tadi itu modal keterampilan apa saja Kak Niken yang sebaiknya kita miliki ketika kita itu mau jadi seorang pembina? Kalau berdasarkan dari pengalaman Kak Niken. Nomor satu adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik karena anak-anak sekarang itu kan tidak seperti yang dulu begitu. Jadi kita memang harus mengikuti mereka, mengikuti perkembangan mereka, mengikuti cara pergaulan mereka supaya mereka bisa dekat, istilahnya dekat dengan kita, kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kalau saya istilahkan itu bagaimana menarik mereka untuk tetap setia mengikuti kegiatan pramuka, itu komunikasi nomor satu. Oke, berarti nomor satu selalu komunikasi antar anggota, selalu komunikasi antar sesama pramuka begitu ya Kak ya. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang mungkin harusnya dipertanyakan di awal tapi saya lupa, itu terkait sebenarnya mekanisme kita
kita kalau hendak ditunjuk sebagai pembina itu seperti apa? Pertanyaan terakhir Kak Niken, ini mungkin dari Kak Niken sendiri selaku pembina yang sudah punya pengalaman sangat banyak itu, apa harapan Kak Niken serta pesan dan motivasi yang bisa Kak Niken berikan kepada kami-kami ini, calon-calon guru yang kedepannya itu mungkin akan ikut berperan dalam pembinaan pramuka. Demikian Kak Niken. Terutama kalau dunia apa kita akan terjun ke golongan penegak. Nah, seperti itu. Harapannya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, memiliki ketertarikan untuk menjadi pembina pramuka karena memang diakui atau tidak pembinaan pramuka di Pangkalan itu menjadi tulang punggung untuk penegakan kedisiplinan siswa. Gitu. Pengalaman saya selama ini seperti itu. Kemudian pramuka ini memang butuh tenaga ekstra untuk mengelola, tapi dari tenaga yang kita keluarkan ini, waktu yang kita keluarkan untuk mereka, untuk adik-adik ini memang hasilnya juga luar biasa untuk mereka. Jadi benar-benar melatih, benar-benar membiasakan mereka untuk bisa menjadi pemimpin gitu. Dan selama ini memang ternyata yaitu hasilnya sekian lama itu anak-anak benar-benar menjadi pemimpin ketika di masa depan mereka memiliki daya juang yang lebih. Anak-anak pramuka yang aktif di Pangkalan saya, pengalaman saya di Pangkalan saya seperti itu. Jadi harapannya adalah semua memiliki ketertarikan untuk nanti bisa ikut mengelola, membina, dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di Pangkalan masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Niken. Pertanyaan dari saya tadi sudah terjawab semua. Semoga harapannya tadi bisa terlaksana dengan baik ya Kak ya. Kami mohon doanya selalu. Kalau Kakak dulu seperti apa? Bagaimana sistematika penunjukan seorang pembina? Gitu. Oke, saya jawab pertanyaan terakhir nggih. Mekanismenya yang pertama itu tentu saja menunjukkan ketertarikan pada pembinaan kegiatan pramuka di Pangkalan. Terus kemudian memang sekarang ini ada syaratnya bahwa pembina harus memiliki sertifikat minimal KMD, kursus mahir dasar. Ini syarat untuk bisa menjadi pembina. Seperti itu. Udah, bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini, yaitu Kak Veronica Sagita dari perwakilan dari Saka Bayangkara Polres Wonosobo. Karena ini dalam lingkup pramuka, jadi kita panggilnya Kak Gita, gitu ya? Ya. Oke, sebelumnya Kak Gita, saya perkenalkan dengan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Kak Almas, ada Kak Ade, ada Kak Danar, ada Kak Ayus, ada Kak Karisa, dan ada Kak Banu. Mungkin kita akan berbincang sedikit tentang Saka. Pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Kak Ade Hamrat. Oke, Kak Afika. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Kak Veronica. Oh, panggilannya Kak siapa nih? Kak Gita. Oh, Kak Gita. Oke, salam kenal ya Kak Gita dari Satuan Saka Bayangkara Polres Wonosobo. Oke, Saka Bayangkara Wonosobo ya? Iya. Oke, langsung aja ya Kak buat pertanyaannya. Mungkin setahu Kakak nih, Kakak udah berapa lama sih di Saka ini?
Sekitar dari 2020 berarti 5 tahun, sekitar 5 tahun. Wah, luar biasa ya Kak. Kak kita Iya. ini udah 5 tahun. Oke. Eh, dari Kak Gita yang udah 5 tahun di Saka kan cukup pengalamannya cukup luar biasa ya tentunya. Setahu Kak Gita nih, sejak kapan sih Saka dari Wonosobo itu berdiri dan bagaimana perkembangannya yang sudah Kak Gita lalui dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi mungkin? Oh, jadi saya izin jawab ya, Kak. Oke. Saka Bayangkara itu didirikannya mulai pada tahun 1966. Tadinya itu namanya adalah Saka Krida Kamtipmas. Tapi kalau di Wonosobo sendiri mulai didirikannya yaitu pada tahun 1980, mengingat sekarang sudah sampai angkatan ke-45. Lalu untuk perkembangannya itu dari tahun ke tahun, kemarin sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pandemi COVID. Kegiatan Saka Bayangkara tidak bisa dilakukan secara offline. Kemudian kita alihkan pematerian melalui Zoom meeting seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah mulai membaik seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari tahun ke tahun itu ada terus perkembangannya ya, Kak. Terus juga udah 45 tahun ya tadi ya? Iya, 45. Sudah sampai angkatan 45. Luar biasa. Berarti Kak Sagita udah termasuk juga uh, menuju senior ya di Saka itu. Kemudian ada berikutnya. Oke, jadi tahun ke tahun juga ada perkembangannya, namun sempat mengalami penurunan ketika COVID ya tentunya karena Saka itu juga tidak bisa dilakukan secara daring atau online seperti itu ya Kak. Namun tetap berupaya survive dengan keadaan ketika itu. Seperti itu ya Kak. Iya. Oke, mungkin dari saya itu Kak Afika bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya yang mau bertanya, Kak Ayus atau Kak Almas? Ya, Kak Mungkin Afika. Kak Ais dulu nggak apa-apa. Oke. Saya dulu ya, Kak Afika. Oke, silakan Kak Ayus. Oke. Halo, selamat malam Kak Veronica Sagita ya. Salam kenal Kak. Ya, Om. Ya, aku Ayus. Di sini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Kak Ade tadi ya Kak. Jadi tadi kan udah lama ya berkecimpung di dunia Saka nih, di kepramukaan juga. Terus apa aja sih bidang atau krida yang ada di Saka itu Kak? Bidang atau krida Saka Bayangkara itu ada 4. Yang pertama ada Saka Lantas, Saka PWBA, TPTKP, dan juga Tipmas. Kalau Saka Lantas itu mempelajari tentang pengaturan dan peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, Saka Krida PWBA itu mempelajari mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Lalu yang ketiga ada Krida TPTKP, itu mempelajari tentang tindakan pertama yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun orang awam saat berada di tempat kejadian perkara. Lalu yang terakhir ada Krida Tipmas, yaitu mempelajari mengenai ketertiban masyarakat atau lebih tepatnya mengenai pengendalian keamanan di lingkungan perkotaan dan juga perdesaan. Seperti itu, Kak. Wah, ternyata ada banyak ya Kak, bidang-bidangnya ada 4 tadi ya. Ada berbagai bidang. Terus Ya, tadi ada di bidang sosialnya juga, terus ada di lalu lintas juga. Ah, keren, mantap banget. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Saya kembalikan ke Kak Afika. Makasih Kak. iya. Oke, terima kasih Kak Ayus. Selanjutnya, siapa? Kak Almas? Ya, terima kasih Atau Kak Afika. Salam kenal ya Kak Gita. Nggih. Pertanyaan selanjutnya mengenai Iya, Kak. kegiatan yang dilakukan di Saka ini gitu Kak. Mengenai program atau kegiatan rutin yang dilaksanakan di Saka ini tuh apa aja Kak? Kalau kegiatan rutin yang ada di Saka itu pematerian seperti biasa di tiap minggunya. Tapi kalau untuk program tahunan ada PAM OLC atau OKC. PAM OLC atau OKC itu adalah kegiatan membantu polisi menertibkan lalu lintas
biasanya dilakukan di sekitaran alun-alun Wonosobo. Kalau untuk PAM OLC ini dilakukannya saat mau tahun baru, tapi kalau OKC-nya itu dilakukan saat mau Lebaran. Kemudian untuk kegiatan tahunan lainnya, kita juga mengadakan buka bersama semua angkatan. Lalu ada musyawarah saka atau muska, ada upgrading, uji SKK, dan yang sudah tentu ada itu adalah kegiatan pendadaran anggota dan juga dewan, seperti itu, Kak. Kita juga ada latihan gabungan dengan saka-saka lain seperti Saka Wirakartika, juga yang kemarin terakhir adalah latihan gabungan dengan Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti kita melakukan reboisasi di sekitar lereng Gunung Bismo, seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak Gita. Berarti sangat banyak kegiatan gitu ya Kak. Ada kegiatan bulanan juga kegiatan tahunan gitu ya Kak. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Afika. Oke, berarti karena mungkin di bawah naungan kepolisian, jadi terlibat langsung dalam acara-acara seperti pengamanan tahun baru dan juga saat Lebaran seperti itu nggih Kak kita ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Danar atau Mas Banu atau Mbak Karisa? Mbak Oke, Karisa apa dulu. dari saya dulu, Kak? Oke, Mbak Karisa, mau silahkan. Ya, salam kenal Kak Gita. Dan selamat malam juga. Tadi kan saya mendengar kalau Saka di tempat Kakak itu sudah sampai angkatan 45 ya, Kak? Betul? Iya. Nah, saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih proses perekrutan anggota baru di Saka Kakak? Proses perekrutan itu dimulai Hamin 2 bulan sebelum pergantian jabatan. Nah, nanti calon dewan akan membuat pamflet, brosur, video, dan juga formulir untuk perekrutan tersebut. Untuk perekrutan ini akan dilangsungkan secara 2 tahap, yaitu secara online dan juga offline. Untuk offline-nya, calon dewan akan membuat surat izin yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo agar kita dapat bersosialisasi di sana, dapat promosi di sana. Nantinya pamflet, brosur, dan juga formulir pendaftaran akan dibagikan oleh pihak sekolah untuk diberikan kepada siswa-siswa yang ingin mendaftar atau berminat mengikuti Saka. Kemudian kalau pendaftaran online-nya atau perekrutan online-nya itu, calon dewan akan membagikan formulir formulir video, pamflet, dan juga brosur di media sosial Saka Bayangkara atau juga di media sosial pribadi mereka. Mereka juga mengirimkan formulir brosur dan juga pamflet tersebut di grup-grup kepramukaan, seperti itu. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Itu ada 2, yaitu kan tadi secara online dan offline ya, Kak. Nah, untuk yang offline-nya ini, calon anggota bisa datang langsung ke Gedung Serbaguna Polres Wonosobo, lalu kemudian mereka nantinya akan diberikan formulir pendaftaran untuk diisi. Setelah mereka mengisi, nantinya mereka akan dimasukkan ke grup calon anggota. Lalu untuk pendaftaran online-nya, mereka bisa menghubungi kontak person yang tersedia di pamflet atau brosur. Setelah mereka menghubungi kontak person ini, si kontak person akan mengirimkan link formulir pendaftaran yang kemudian setelah mereka mengisi, mereka akan dimasukkan ke grup calon anggota. Nanti kalau untuk info-info keberangkatan atau info-info terbaru mengenai Saka ini akan dikirimkan lewat grup itu, seperti itu. Oke, baik, Kak. Sangat lengkap, Kak. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya yang sangat runtuh dan sistematis ini. Jadi pada intinya itu untuk persiapannya itu Hamin 2 bulan ya, Kak. Lalu dilaksanakan offline dan juga online. Kalau offline itu lewat sekolah, kalau online itu lewat poster, pamflet, dan sebagainya. Seperti itu ya, Kak. Terima kasih, Kak. Monggo saya kembalikan lagi ke Mbak Afika. Oke, terima kasih Mbak Karisa. Selanjutnya monggo antara Mas Danar atau Kak Danar atau Kak Banu. Ya, saya dulu aja ya Kak Afika. Oke, silahkan Kak Danar. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mohon izin bertanya kepada Kak Gita, apa tantangan terbesar dalam mengelola Saka saat ini, Kak? Kalau tantangan terbesar dalam mengelola saat ini itu tergantung di tiap angkatannya.
Jadi karena setiap angkatan berbeda-beda, pengajarannya juga berbeda-beda sistemnya. Semisal sistem pengajaran di angkatan A itu adalah banyak ke praktek, sistem pengajaran ini tidak bisa diterapkan ke angkatan selanjutnya, seperti itu. Jadi tantangannya adalah perbedaan di tiap angkatannya. Ya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Monggo bisa dilanjutkan ke penanya selanjutnya, Mbak Vika. Oke, jadi masing-masing angkatan itu punya treatment yang berbeda-beda seperti itu ya, Kak. Oke, selanjutnya monggo Kak Banu, apakah ada terpental sepertinya ya? Oke, sambil menunggu Kak Banu nih, Kak. Apa sih kegiatan yang sangat-sangat menarik biasa diminati dari Saka sendiri yang menjadi eh, daya tarik tersendiri dari Saka Bayangkara itu sendiri? Yang menjadi daya tarik Saka Bayangkara itu kegiatannya seperti praktek-praktek begitu, Kak. Jadi kan tiap krida itu kan ada prakteknya. Yang pertama kalau lantas itu nantinya kita akan diajari mengenai PBB lantas. Kemudian yang kedua krida PBBA, kita akan diajak untuk rappling, kemudian diajak ke damkar untuk mencoba dan mengetahui bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat damkar. Kemudian yang ketiga, krida TPTKP. Di krida TPTKP ini kita akan diajari bagaimana cara mengolah TKP gitu. Kemudian yang terakhir adalah krida Tipmas, kita akan diajari bela diri praktis seperti itu, Kak. Ya, berarti banyak sekali kegiatan yang menarik yang tentunya baru untuk dipelajari dari anggota Saka Bayangkara itu sendiri ya, Kak. Iya. Oke. Mungkin Kak Banu sudah bisa bergabung. Oke, silahkan Kak Banu. Mungkin Kak Banu ada gangguan sinyal, jadi saya wakilkan aja pertanyaan dari Kak Banu. Mungkin bisa dijawab singkat saja ya Kak kita. Nah, dari tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hambatan. Jadi dari hambatan tersebut tuh apa sih yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Tadi kan hambatannya adalah perbedaan di tiap angkatan ya, Kak. Jadi Iya. strategi yang kita lakukan itu adalah mengenal tiap angkatan terlebih dahulu, kemudian kita mencari tahu sistem pengajaran seperti apa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Berarti lebih dahulu seperti itu ya. Iya. Oke. Eh, Sudah cukup teman-teman atau ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah Kak Afika. Dari aku sudah mungkin Oke. Kak Banu, cukup atau ada pertanyaan?